Pak Tito, kalau seandainya saya katakan mana di antara ini menarik bagi Pak Tito? Teko, gelas, piring. Pilih salah satu. Kalau seandainya tiba-tiba saya suruh pilih nih, teko, gelas, piring. Teko lah. Kenapa Pak? Hah? Kenapa? Di situ kita untuk berusahanya kan. Kalau Oke. piring udah menampung, gelas juga menampung. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, saya Zulfa Medi senang dapat berjumpa kembali kita di sisi lain Aspen. Dan hari ini kita kembali mendatangkan narasumber yang luar biasa. Tetaplah setia di channel ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Tito. Siap. Salam satu lagi kita dulu. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak Tito ya. Nama lengkap Heri Tito Rinaldi SH MKN. MKN. MKN apa Pak? Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Oh, notaris barangnya. Notaris sama. Anak keberapa sih Pak Tito? Anak pertama dari 7 bersaudara. Waduh, sama salam lagi nih. Maaf ya, anak pertama memang agak sedikit memang agak fighter. Fighter. Orang tua masih ada Pak? Alhamdulillah masih. Masih ya. Ibu bidan, Bidan? mantan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Hah? Bapak itu pengusaha toko kedaung. Oh, ini dia teng gitu ya. Yang pecah belah Pak ya. Pecah belah. Kedaung pecah belah. Oh, ini dia kedaung ya. Siapa ya? Masya Allah, luar biasa nih Pak Tito. Tapi hubungannya dengan Mendagri apa tuh Pak? Sesama hamba Allah. Sesama hamba Allah. Kalau beliau itu karena piliang, karena pian. Ya, Tito Karnavian gitu ya. Karnavian. Hah? Kalau saya karena piliang. Karena pilihan. Aduh, luar biasa nih. Orang piliang. Orang piliang ya. Tito karena piliang ya. Karena piliang. Karena piliang ya. Kalau beliau karena pian. Pian. Itu sarjana hukum Pak ya. Sarjana hukum. Dulu tempat mana sih Pak Tito? Saya dulu S1-nya di Unisba. Universitas Islam Bandung. Islam Bandung. Bukan Sumatera Barat. Oh, bukan ya. Ya, Universitas Islam Bandung. Di Jalan Taman Sari. Dalam Taman Sari ya. Itu berarti aktif juga dong kalau ini. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Ini boleh tahu tidak sedikit pengalaman organisasi di mana nih Pak? Pengalaman organisasi Pak? Awalnya ketika itu kan euforia reformasi. Iya, euforia reformasi. Saya ketika mulai terjun ke dunia mahasiswa diajak jadi aktivis di Jaman jaringan aksi mahasiswa Nusantara. Kemudian dari Jaman saya ditarik ke Bempan awalnya. Di Bempan jadi simpatisan lah di situ gitu kan. Iya. Kemudian ya itu ketuanya Bempan waktu itu Jawa Barat itu Bang Sarin Hamid, calon gubernur di Maluku. Kemudian ketika ada penyikapan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, zamannya Gus Dur dulu. Gus Dur, oke. Undang-undang PKB, kita demo di Gedung Sate. Ketika lagi demo, pasca demo kita ada chaos, kabur. Sama abang-abang ini kita ditarik ke Jalan Sabang 17. Sabang 17. Iya, kantor HMI cabang Bandung. Waduh. Di situ kita langsung daftar ikut LK hari itu juga. LK1. Hari Rabu LK1 LK1 Akbar Korkom Unisba, Koordinator Komisariat Universitas Islam Bandung. Oh, hijau. Begitu. Hijau warna orang ini nih Bapak Ibu sahabat setia. Hijau ya. Pelangi. Pelangi ya. Pelangi. Oh, pelangi. Oh iya. Ini ada biru, hijau, Oh, hitam, benar ya. kuning dan merah. Kuning dan merah, betul ya. Tapi didominasi mana nih? Hah? Didominasi yang mana? Kita Warnanya. bisa merangkul semua. Waduh. Ibu saya kan ketua PDIP tinggi dulu. Oh iya. Iya, mantan yang ketika 2009 ada kader PDI Perjuangan Kota Bukit Tinggi dulu. Ya harusnya ibu, tapi ternyata yang duduk itu Bapak Farale Sijabat. Gitu ya. Begitu Pak. Oh iya. Dinamika publik biasa itu ya. Biasa itu ya. Kalau Bapak itu aktivis sosial. Bapak aktivis sosial. Bapak aktivis sosial. Beliau aktif di PKDP.
putra Kurai dari Pariaman. Persatuan Keluarga Daerah Pariaman. Ajo. Ajo. Ajo ya. Tapi bakonya orang Gadut. Gitu. Tapi kami orang yang ibarat saya katakan tadi, mungkin kita orang yang tinggal mama, pai mama, tiga mama bertemu mama. Ya. Di ma bakampung di situ tumbuh. Oke. Kacampak di sini lo mengakar. Mande kayak pohon beringin mana kayak Pak Dito. Pak Dito, kita ngomong-ngomong itu kalau orang Kedaung pasti tidak pernah merasakan sulit ya. Karena kan lengkap semua kan. Yang ingin saya tanyakan bukan itunya. Tidak ada sebuah kesuksesan itu yang instan. Pasti ada dinamika dan pahit manis. Oke, kita tanya apa yang pernah Pak Tito rasakan yang pahitnya mana? Oh banyak. Apa tuh Pak Tito? Banyak. Ya saya pulang. Awalnya saya berniat memacu karir itu di Pulau Jawa. Tapi kehendak Allah berkata lain. Ya. 2006 31 Juli terjadilah musibah. Oke. Di kampung Cina Bukit Tinggi. Dan itulah yang mengharuskan saya untuk pulang ke Bukit Tinggi. Apa tuh Pak? Kebakaran. Yang kebakaran. Toko Kedaung. Toko Kedaung kebakaran. Iya. Itu tahun berapa Pak Tito? 31 Juli 2006. Oh 2006 pernah kebakaran ya? Ya itulah makanya yang akhirnya menjadi pemantik saya harus pulang. Setelah pulang saya backup. Kita usahakan mencari jalan keluar atas semua kesulitan karena tidak ada kesulitan itu yang tidak ada jalan keluarnya. Oke. Ini jangan ngomong itunya janjinya Tuhan kan kayak gitu. Yang penting kita beramal dan beramal saleh. Iya. Beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh ya. Talak ayat 2 dan 3 kan. Iya. Maitakillah ya. Maitakillah itu luar biasa nih. Ustad itu bukan, nih. kita orang biasa-biasa. Ya. Dai. Pak Zul. Ya begitu. Itulah pemantik kita kembali ke Sumatera Barat dan berdinamika di Bukit Tinggi menjadi pedagang lah di pasar atas itu di Kampung Cina. Itulah yang sebelumnya ya namanya hidup itu pasti akan selalu ada cobaan. Itu pasti akan. Setiap yang namanya hidup ya. Pasti ada nama cobaan ya. Pasti. Gak ada kesuksesan itu yang instan. Tapi walaupun begitu hidup tidak boleh coba-coba. Menjalani hidup harus serius ya. Harus ada strategi dan taktis yang harus dimainkan. Nah itu dia. Dicapai dan ada. Kalau dengan aktivis nih biasa. Moto hidup apa sih Pak Dito? Moto hidup, moto hidup Yakuza aja. Yakuza. Yang penting kita ikhlas. Iya Yakuza ya. Bergerak itu untuk mencapai ridho Allah. Iya betul. Kalau Yakuza, kalau sudah izin juga yang satu, insya Allah ya, sehingga menjadi seorang faktor ya. Amin. Luar biasa nih, Pak Tito. Kalau seandainya saya katakan mana di antara ini menarik bagi Pak Tito? Teko, gelas, piring. Pilih salah satu. Kalau seandainya tiba-tiba saya suruh pilih nih, teko, gelas, piring. Teko lah. Kenapa Pak? Kenapa? Di situ kita untuk berusahanya kan. Kalau piring udah menampung, gelas juga menampung. Iya. Menang benar-benar seorang leader nih. Benar-benar seorang leader. Ini belum teko tetap ambil dulu, jalan ke belakang ke dapur. Oke. Isi airnya, taruh di kompor, matang baru di sini diisi. Iya, ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Dan teko bukan yang selalu nambung ya. Teko yang selalu aktif dalam memberi ya. Dia menampung juga, dia juga memberi. Memberi ya, menampung juga, memberi juga ya. Tuh mental leader nih. Itulah karena itu rahasia Allah di situ. Iya, tapi memang hobi kalau di HM itu memang ini kan LK1, kemudian LK2, LK3. Saya cuma sampai LK2. Seberapa besar? Saya di pengurusan itu jadi Wasekum PTKP dulu terakhir. Wasekum ya. Wasekum PTKP cabang Bandung. Tapi itu ngaruh nggak Pak untuk kalau secara organisasi nih ngaruh nggak
apa namanya tuh besar nggak pengaruhnya organisasi dalam membentuk sebuah karakter? Kalau bagi saya sebagai profesional, saya sekarang ini kalau dari segi profesi adalah seorang notaris. Oh, notaris. Notaris, praktisi hukum. Ya, oke. Pejabat lah, pejabat. Pejabat pencatat. Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk Oke. mencatat sebuah tindakan-tindakan hukum yang ada menjadi sebuah akta otentik gitu. Iya, otentik ya. Yang ditunjuk oleh undang-undang. Jadi ketika saya berdinamika di dunia profesi, di dunia ya kemasyarakatan, ilmu yang ditanamkan oleh HM itu benar-benar luar biasa dan terpakai. Terpakai ya. Terpakai banget. Baik itu istri saya juga dokter THT loh. Oh, istri ya, dokter teater ya. Dokter THT yang dulu pernah saya bawa ke Bukit Tinggi, sekarang 6 tahun dinas di Rumah Sakit Yarsi, sekarang dinas karena diangkat ASN di Rumah Sakit Karyadi. Beliau aktif juga di Perhati, Persatuan Ahli Telinga Hidung dan Tenggorokan itu kan. Dia aktif, kemudian jadi pejabat juga di organisasinya di Semarang, Jawa Tengah Utara itu. Ternyata di situ juga jaringan-jaringan ini mengakar semua di semua lintas profesi, politik itu mengakar HMI. Mengakar ya. Mengakar. Tapi benar-benar berefek ya, berefek ya. Ya. Dan ilmu yang ditanamkan ketika kita dulu ikut LK1, LK2 ini benar-benar terbawa sampai di situ. Terbawa ya. Baik di lobby-lobby, bagaimana muncul di forum. Ya kayak gini lah, ini sudah Ini kayak KLC ya. Ini kalau ada panggung lepas meja, udah keren ini. Ini cocoknya ada panelis satu lagi kan. Iya. Apalagi ada Cici di sini. Ada Cici di sini. Nggak jadi panelis itu, Pak. Panelis. Aduh, luar biasa nih, Pak. Tapi kita nih berarti kan seorang aktivis nih. Siap, ini Pak. kita lembaga sosial, Pak. Benar. Ada Gitu ya. korelasinya juga dari dunia aktivis juga lah. Aktivis ya. Fakta-fakta sosial dari data waktu kalau di Bukit Tinggi apa yang mesti mungkin yang terbayang sih, Pak? Penataan aja. Hah? Penataan aja. Penataan. Penataan aja. Semua Seperti- penataan aja dan terobosan-terobosan hukum. Bukan terobosan hukum, terobosan aja yang diperlukan. Inovasi ya. Ya, inovasi, leadership tadi yang dibutuhkan. Bagaimana ya merangkul semua, tapi bukan harus memuaskan semua kehendak para pihak, tapi merangkul semua, mencari jalan keluar yang terbaik, win-win solusi itu tadi. Bagaimana seorang leadership itu harus mampu memberikan win-win solusi terhadap semua stakeholder masyarakat. Oke. Itulah yang terjadi di Bukit Tinggi. Kalau Iya. sekarang kan ada keberpihakan yang nggak jelas. Gitu. Oh, kalau itu kami nggak tahu karena kamu untuk sosial kan. Itu seperti itu sekarang. Oh gitu. Ya kalau orang politik mungkin Ya melihat. kalau saya melihat dari kacamata pengusaha, Pak. Oh, pengusaha ya. Pengusaha. Betul, Yang gitu namanya pedagang di Bukit Tinggi. Itu walaupun dia pedagang besar, dia punya jaringan ke pedagang kecil. PKL itu pasti punya jaringan. Oh gitu ya. Kedaung juga seperti itu. Di kaki lima kayak di pasar bawah atau di pasar aur kuning yang kaki-kaki lima pecah belah itu pasti punya interaksi dengan kedaung. Oh gitu ya. Pasti. Jadi toko-toko kecil di ada. ke ini ya, ke Kedaung ya. Semuanya, nggak ada sesuatu yang besar tanpa adanya yang kecil. Nah, itu dia. Yang perlu Itu yang perlu dicatat, itu, dibual. iya. Cuma itu ya namanya kaki lima itu kan aset nasional itu, Pak. Kaki lima. Aset ekonomi nasional. Dia memang harus ada, tapi Nggak boleh dia dihabisin, nggak boleh. jangan, tapi harus ditata. Bagaimana penataan yang baik itu bagi mereka agar ada ekosistem pembangunan ekonomi itu yang bagus, ya, yang baik untuk Bukit Tinggi. Yang outputnya itu kesejahteraan sosial tadi, kesejahteraan masyarakat tadi, gitu. Kita tidak bisa memilih. Tidak ada yang besar tanpa ada yang kecil. Itu ada clue-nya. Oh gitu ya. Ya, semua itu pasti. Yang besar itu pasti ada yang kecil kaki-kakinya. Kedaung juga seperti itu. Punya jaringan anak dagang itu sampai ke Jambi ada, Marubungo. Anak dagang itu yang jalan keliling itu.
Bukan jalan anak dagang, toko-toko kecil, ada pedagang kaki lima, warung-warung di daerah-daerah itu ada. Oh, sampai begitu ya, Pak? Iya, Ada itu ya? pasti ada interaksinya. Di toko saya di Aur juga seperti itu, Pak Jaro. Kalau Jadi itu ekonomi itu semacam ekosistem saling terkait. kayak rantai makanan ya. Kayak rantai makanan saling terkait, pasti itu. Iya. Oh, enak juga kalau di ini tadi ya. Nah, cuma butuhnya emang penataan karena ada semut, ada gula pasti akan ada semut mengerubungi. Gitu ya. Itu wah itu ada gium di mana-mana. Ada semut pasti ada gula, pasti akan ada semut yang datang ke situ semua. Tapi itu masih berlaku pepatah itu, Pak? Masih. Enggak percaya saya. Coba mana? Di zaman sekarang gitu, ini benar loh Pak Tito. Walaupun itu pepatahnya benar ya, inti Iya. pepatah itu benar dalam makna ya. Tapi sekarang ini kita ya agak serius nih. Ternyata gula sekarang saya coba tes, itu ternyata nggak kayak dulu lagi Pak. Itu kayak nggak dikerubung semut, atau semutnya beralih kepada manusia yang lainnya. Bisa jadi. Ini mancing-mancing nih. Udah paham saya. Tito ya. Itu Siapa kalau apa Pak Tito ya. Jadi dunia hukum memang itu tertarik dulu atau kebetulan masuk jurusan atau gimana nih Pak? Atau memang cita-cita dulu ingin jadi apa sih Pak? Salah satunya itu. Saya kalau cita-cita sebenarnya pengen masuk TNI dulu. Masuk TNI? Iya. Tujuannya buat Saya apa? kan TNI, banyak di TNI dulu kalau keluarga besar sebenarnya. Oh gitu. Iya. Nah, cuma karena kalau memang itu ya saya ingin bermanfaat. Ya salah satunya mencarikan ya inilah dunia hukum ini. Di dunia hukum ya. Yang penting bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama itu aja. Wah, Intinya penting kayak gitu. bermanfaat buat sesama ya. Kalau Iya. intinya itu aja. Intinya Namanya begitu. kita dilahirkan ada tugasnya masing-masing. Nah, Waduh. tugasnya itu bagaimana seorang manusia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Siap Ustaz. Jangan menjadi- Siap Ustaz. Jangan menjadi zon politikon. Nah, apa itu namanya? Serigala bagi manusia yang lain. Jangan. Kita gitu ya. harus bisa menjadi problem solver bagi manusia yang lain. Itu aja. Waduh, betul ya. Iya. Jadi manusia yang bermanfaat ya. Bermanfaat. Dimanapun posisinya. Dimanapun posisinya. Tetap Yang penting- ibarat ilalang kita dibuang dimanapun, kita harus tumbuh dan mengakar. Ubi, Iya, salah satunya kayak gitu. ilalang, ubi begitu. Ya. Ilalang, ubi dimanapun dia dibuang dia akan tumbuh dan mengakar. Di situ. Waduh. Itu juga yang terjadi pada keluarga saya kan. Oh iya Pak ya. Solok, Singkarak, Tiku, Gadot, Ketinggi, Padang Panjang. Mengakar semua. Itu ada kedaung semua di situ. Bukan ada kedaung. Di situ Jaring keluarga menyebar di Lubuk Alung. Ada di Padang pun saya ada di Jumpandan namanya. Oke. Itu masih keluarga gitu. Kalau rahasia bisnis apa di kedaung sih, Pak? Biar ada bisa kalau kedaung ya. Yang namanya bisnis yang inti itu adalah trust, Kepercayaan ya. kepercayaan. Ini satu. Trust aja kepercayaan. Bagaimana supplier percaya memberi barang ke kita, dia akan kalau kepercayaan dari berapapun pasti akan dia bantu gitu. Asal komitmen kita tepat waktu dalam pembayaran, yang apapun ketika janji sudah terucap itu harus dieksekusi, harus apapun yang terjadi. Ndak kayu jangan kepiang kalau kata orang Pinting. Indah kayu janjang di kepiang gitu ya. Iya begitu. Iya. Makanya- Prinsip ya, memang Prinsip. kepercayaan kemudian prinsip-prinsip Kepercayaan itu harus bisnis ya. itu bisnis. Kedaung itu dari tahun 73 di belakang pasar Jalan Saudagar, itu bapak saya pertama kali membangun usaha. Awalnya di belakang pasar dengan kontrak toko orang India lah dulu di belakang pasar itu, Pak Zul. Sampai akhirnya tahun 80 pindah ke Jalan Ayani, dari toko 3 saudara menjadi toko Tito, dapat menjadi agen kedaung. Jadi toko Tito penyalur kedaung. 84 akhirnya membeli toko yang di depan satu pintu. Jadilah di situ toko kedaung tahun 84. Itu prosesnya itu dulu terjadi. Iya. Kita pernah ke kedaung ya.
Di Jalan Ayani di sebelah Pizza Di Hut. kampung Cina kami pernah. Iya benar. Dulu karena belum ketemu Pak Tito, kalau enggak kita minta diskon ya, Ci ya, diskon. Itulah alhamdulillahnya kan. Itulah kalau mental bisnis Bapak Ibu. Untung loh. Besok kita kasih password ya. Aduh, Siap. luar biasa ya, Kedaung keren ya. Cukup semua di situ ya. Alhamdulillah. Kita lihat yang online pun ada di Kedaung. Udah nggak? Nah, Ada kemudian ya. kita juga udah bikin Instagramnya. Ada juga jaringan bisnis di sosmed. Ada beberapa. Ada ya karyawan-karyawan itu inisiatif bikin konten di itu ada. Iya. Itu kebetulan programnya adik saya yang paling nomor 2 bungsu itu yang Apa tuh, anak Pak? muda itu yang bikin Instagram apa itu ada Novan namanya. Itu adik saya yang nomor 6. Nomor 6. Di Pak Tito berapa orang semua sih? 7. 7 orang. Ya 7 orang, 4 laki-laki, 3 perempuan. Begitu Pak Jo. Oh iya. Waduh, ini suatu saat kita ke Kedaung ya. Ya gitu kan. Dan nggak akan ketemu saya kalau di situ. Iya pasti. Kita cari kaur. Kalau Pak Tito apa namanya? Kedaung. Toko Kedaung. Toko Kedaung juga. Kedaung juga. Nah, tapi di belakangnya ada embel Putra Mandiri. Ah iya. Brandnya Putranya yang mandiri sekarang. Iya, nama besar itu. Brandnya tetap Kedaung. Brand Kedaung. Iya benar. Toko Kedaung. Kedaung gitu ya. Baru di belakangnya ada Putra. Kedaung apa sih, Pak? Kedaung itu yaitu semacam perseroan terbatas. Ada beberapa pemilik saham yang dulu bersepakat untuk membangun itu di bidang pecah belah itu, Pak. Di beling. Bagaimana jual gelas kaca, piring kaca, yang basicnya kaca beling dari Pasir Kuarsa itu. Oh itu. Dulu PT itu didirikan di Jakarta itu di daerah Kedaung, Kaliangke situ awalnya, Iya. menyebar ke Medan, Surabaya dan sebagainya. Kalau pabriknya terakhir itu yang ada di Medan sekarang udah tutup, di Surabaya yang sekarang masih eksis. Jakarta sendiri udah nggak ada, yang ada distributornya. Oh itu yang Kedaung berarti di situ ya. Bahkan ada yang ditarik ke Malaysia. Oh memang bukan dari Padang munculnya Kedaung ya? Bukan. Kira dulu Kedaung itu daun. Konsorsium. Konsorsium, Ya. Kalau di Cirebon itu ada jalan Kedaung. Di Kaliangke dulu juga ada Kedaung dan tuan tanah Kedaung lah istilahnya di Betawi itu dulu. Dan kebetulan di situ didirikan di zaman-zamannya ya pasca tumbangnya Orde Lama dulu, awal-awal Orde Baru itu kan. Investor ada, kemudian membentuk beberapa konsorsium, ya di Kaliangke itu dulu awal muasalnya. Tapi kita jadi berpikir begini loh Pak Tito ya, karena kami banyak ibu-ibu yatim nih. Mana tahu suatu saat Kedaung juga kalau ada yang mau jualan, bagaimana polanya, keren juga nih. Ya namanya Kedaung besarnya pasti. Ya, sebuah yang besar itu pasti ada yang kecil menopangnya. Nggak mungkin dia besar dengan sendirinya. Iya. Kita kan terbayang sih Pak ya kan, karena visi Aspen kita menjadi jembatan kebaikan untuk saling menguatkan. Iya. Kedaung kan sudah raja pecah belah dulu. nih. Sekarang apalagi? Dulu, sekarang masih gitu ya. Itu yang Kedaung di Jakarta, Provinsi Tejo, apa semuanya itu kan. Itu juga ada family sana Pak. Itu maksudnya sama. Family konsorsium, Pak. Konsorsium, ya. Jaringan bisnisnya dulu. Oh gitu. Ya kita 84 itu kan? Iya, 80 jadi agen untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat bagian utara itu masih zaman namanya Toko Tito. Toko Tito penyalur Kedaung. Toko Tito Penyalur Kedaung. tahun berapa Pak? Pindah ke awalnya itu di depan yang toko yang sekarang ada, yang sekarang berubah menjadi Makmur Art. Itu namanya dulu Toko Tito penyalur Kedaung. Tapi karena tulisan penyalurnya Kedaungnya besar, orang mau manggilnya Kedaung aja. Oh, Tito yang dimaksud memang Pak Tito nih, Ya, sama anak ibu. pertama. Anak pertama ya. Kelahiran 8 Januari 80 itu. Oh iya, yang gagah ini, iya. yang masih bujangan di sini. Aduh, Pak Tito. Nah, saya mesti pegang komitmen. Oh ya, Pak Tito, ajari mungkin di masalah hukum. Kita bincang-bincang masalah hukum. Soal ini kan kalau notaris kantornya di mana Pak?
Oh, saya di Gulai Banca. Gulai Banca. Depan Hotel Gabelo. Oh, Gabelo ya. Buat simpang taman itu. Pak. Ini kalau bicara-bicara tentang pertanahan nih Pak Tito, Nah. mohon dibantu kami. Adakah informasi tentang kalau notaris ini gimana sih? Kalau kita mau buat yayasan atau PT gimana nih Pak? Boleh? Oh, kalau PT, yang penting itu 2 orang datang. Menyatakan berapa modal dasarnya, kemudian menunjuk siapa yang menjadi persero apanya, pemegang sahamnya, siapa yang dijadikan komisaris dan siapa yang jadi direksi. Yang penting minimal 2 orang. 2 orang ya. Ya. Ada yang bicara hanya komisaris dan direksi ya. Nah, Kedua. direksi dan komisaris, kemudian pemegang saham. Keputusan tertinggi kan di RUPS kalau di PT. Rapat Umum pemegang saham. umum pemegang saham ya. Kalau nya 2 tuh dia aja. Ya. Kalau berdiri Boleh suami istri? Kalau Boleh suami istri? pas sekarang udah boleh. Udah boleh sekarang ya. Ya, kalau dulu Nggak boleh ya kan? Satu harta bersama kan. betul ya. Nomor 1 tahun 74. Iya. Oh iya. Kemudian lengkapi administrasinya. Lengkap. Berapa lama sih sampai keluar PT-nya Pak? PT itu sebentar. Yang penting kita booking nama, Booking nama tetap online kan Pak ya? lain SABH. SABH. Apa Pak? Sistem administrasi Oh sistem administrasi ya. Kemenkumham itu memang pakai keywordnya dari notaris. Oh iya. Kita booking nama dulu. Iya. Kalau nggak seminggu nggak salah ya, semingguan booking pastinya nama. Nggak. Kalau yang pasti setelah tanda tangan akta itu 1 hari udah selesai. Setelah tanda tangan akta. Iya. Yang pra-nya ini kan mau booking nama, menyiapkan administrasi. Dia booking nama dulu ya. Iya. Booking nama dulu sebelum buat PT-nya itu ya. Iya. Oh iya. Ayo kita bikin nih Pak Tito. Hari ini siapa yang bisa mau daftar hari ini juga 1 jam ke depan. Ayo di sini 50 PT apa nih? 50%. Iya. Kita bikin PT apa ya? PMDN apa PMA nih? Ada orang Penanam asingnya modal atau yang WNI dalam aja? negeri aja lah. Kalau penanaman modal asing kayaknya nanti jadi bahasa kita sudah berubah. Bedanya cuma satu. Apa Pak? Kalau PMA itu ada investor dari luar negeri kan? WNA-nya. Kalau dia semuanya WNI, PMDN. Pemuat penanaman modal dalam negeri ya. Negeri. Kita cari kenalan dulu. Dia di luar Gampang negeri. itu. Setiap ada kemauan pasti ada akan jalan. selalu ada jalan keluar. Begitu Ci. Hal-hal yang menginspirasi di dalam hidup Pak Tito. Ini kan apa ya? Pak Tito ada di keluarga bisnis. Kira-kira hal yang pernah dalam perjalanan organisasi yang mungkin membuat kondisi spiritual betul-betul tergugah di kondisi apa kira-kira? Pernah itu enggak? Ya ketika saya mulai yang waktu yang dekat aja loh. Apa tuh Pak Tito? Ketika mulai membangun usaha sendiri yang split dari usaha orang tua. Ya tanpa modal. Itu tanpa modal. Tanpa modal awalnya saya pinjam barang. Saya pinjam modal dari bapak dalam bentuk utang barang. Enggak dikasih ya, diutang ya, wah, mandiri ya. Oke. Tercatat sebagai utang. Tercatat sebagai utang. Oke. Ruko itu dulu saya rencananya bahkan bukan mau bikin ruko. Saya justru rencana mau mengontrak rumah Bersama istri. bersama istri. Saya hubungi ke senior notaris, Bu Usna, notaris senior di Bukit Tinggi. Waduh, rumah yang ibu tawarkan untuk dikontrak dulu ternyata udah ditempati orang, udah di DP orang, nggak mungkin dikontrakin lagi, katanya kan. Pertanyaannya, Tito mau nggak tinggal di ruko? Di ruko nih, ya kan? Rukonya di mana? Dia di samping konveksi di sebelah flyover. Saya survei di situ, loh kok ini wilayah orang-orang yang satu basic ekonomi dengan keluarga saya. Iya. Level high class. Mungkin ini jawaban istiqarah saya gitu. Harus jualan dari kembali ke basic, back to basic, menjadi pedagang pecah belah. Oh gitu. Itulah awalnya dulu saya bawa istri tinggal di ruko. Itu istri dari 2014 sampai terakhir di sini 1 Januari 2021 pindah ke Semarang. Jadi kita tinggalnya memang di ruko dulu di flyover. Memang di flyover tuh ya Pak? Flyover di bawah kita ada dagang, di atas kita jadiin rumah dulu.
itulah ada pinjam itu, kemudian datang yang namanya utang, pasti harus ada jatuh tempo. Sampai segitu dengan Bapak. Iya, tidak dengan Bapak aja. Saya ditanamkan harus kayak gitu. Bisnis ya. Bisnis. Keluarga. Nah, tahu nggak? Soal dagang mau bisnis, utang ya utang. Jatuh tempo bayar. Barang ini 21 hari. 21 hari ya tank bayar. Gitu ya. Iya. Ini menanamkan basic sungguh-sungguh kali ya. Iya. Ya seperti itulah. Dari 2018 sampai sekarang 6 tahun ya. Ayah memang sosok yang tegas begitu. Tegas. Dan beliau lebih ya itu memang tegas orangnya. Tegas ya. Orang Pariaman kenal semua. Oh iya ya. Dikenal siapa Ajo di Pariaman? Haji Zainal Kedau. Haji Zainal ya. Ci, nanti kita kenalan ya. Ke Haji Zainal itu. Kalau Bapak ini dia lari. Aduh. Tapi dia udah punya kader kan. Udah punya kader ya. Oh iya. Si Diki itu atau Sinopan kan. Oh gitu ya. Tapi beliau orang sosial juga, kabar-kabar mendengar orang sosial beliau ya. Banyak aktif di dunia sosial. Beliau sebenarnya itu orang Masyumi, tapi sejak udah terjun ke pedagang, dunia usaha, dia agak kurang ketertarikan dengan dunia politik. Lebih senang bermain di tataran ormas. Ormas ya, betul ya. Kayak Pariaman, PKDP-nya. Dengan sekarang menjadi ketua Yayasan Masjid Raya, Yayasan Masjid Raya Bukit Tinggi yang Pasar Atas. Ada yayasannya, Pak? Ada yayasannya. Kemudian dulu sempat menjadi MPO-nya Pemuda Pancasila dan sebagainya. Banyak lah, tapi dia nggak mau untuk terjun ke dunia politik dulu awalnya. Iya, Karena beda. Orang pedagang. Kita harus masuk kemana-mana, harus merangkul siapa-siapa. Beda dengan orang hukum. Orang hukum biasanya kalau harus ada keberpihakan. Orang hukum berpihak. Ada keberpihakan kepada kebenaran. Waduh, ini mulai. Awal baru dari Pak Ustadz, melihat dua sisi ya. Ini kan sisi lain nih. Iya. Harus ada sisi hitam dan sisi putihnya. Siap. Kita dengan orang muda itu kan kita mencari inspirasi nih. Siap. Dua mampu harus melihat dua sisi. Kalau sisi yang di Bukit Tinggi ini, kota ini terkenal. Saya ingin nanya sesuatu yang luar biasa dari kota Bukit Tinggi ini yang sudah ada apa? Satu aja. Bukit Tinggi. Ini dua sisi nih. Kelahiran saya ini. Tahu luar dalamnya dari SD, dari TK saya di sini kan, dari SD saya di sini. Oh memang iya di situ ya. Oh, saya SD 7. Oh memang SMP kota. 1, Oh benar. SMA 3. Kayaknya Saya keluar dari Bukit Tinggi, lulus SMA 3. Dulu alumni Bukit Tinggi itu setelah lulus dari SMA itu pasti akan mencari bimbel ke Kota Bandung. Itu kita menyewa SMA 3 itu ada 5 kelas, IP 1, IP 2, IPA 1, IPA 2 dan bahasa. Kelima-limanya nyewa bus ANS untuk pergi ke Bandung. Untuk bimbel lah. Nama itunya untuk bimbel. Tapi ternyata sampai di Bandung, yang bimbel di Bandung itu hanya sepertiga. Tahu-tahu menjadi pedagang di situ. oh dagang lagi. IP, ada yang di kebun kelapa. Ternyata terdistribusi ke situ teman-teman saya dulu. Itu ya. Dan memang Bukit Tinggi itu basicnya kota pedagang. Artinya kebanggaan Pak Dito? Ya kebanggaan saya lah. Oh gitu ya. Arti Bukit Tinggi kota kebanggaan. Iya. Oh yang mau dikomentari di Bukit Tinggi apa? Satu saja Pak, jangan banyak-banyak ya. Ya, Bukit Tinggi itu tidak akan mungkin hilang tidak akan mungkin dilikuidasi sebagai kota media. Karena gitu ya. dia akan selalu menjadi kota yang tercatat dalam Sejarah ya? sejarah Indonesia, perjuangan Indonesia ini. Oke. Itu Pak Ji. Oke, Dia siap. banyak melahirkan sosok-sosok pendiri bangsa, founding father negara ini. Oh iya, founding father di sini ya. Betul ya. Bukit Tinggi. Tidak akan pernah lupa orang dengan yang namanya Bung. Tapi nya udah Hatta mestinya nak. Kenapa aku panggil Bung juga? Udah Hatta dan Bung Karno kan. Bung itu
Mungkin anak-anak muda lebih paham. Iya. Kalau C kita lah, kalau bahasa di Kuba atau di apanya C gitu. Che Guevara. Che Guevara ya. Oh, Che gitu. Fidel Castro katanya. Che Bung kalau di Indonesia. Oh, Bung kalau di Indonesia ya. Berarti itu kayaknya seru-seru Ya, nih apa untuk juga. tahap awal. Tapi kita boleh apa ya berarti itu ya, kalau seandainya boleh pesan-pesan kebaikan tuh ke masyarakat Bukit Tinggi, Siap. kira-kira apa yang mau dipesan ya Pak Tutu nih? Atau kata-kata positif kita dari ini yang silakan Pak Tito. Bukit Tinggi itu harus selalu terus berbenah, mengikuti perkembangan zaman. Itu aja. Harus terus bergerak, berputar. bergerak dan berputar untuk Untuk perkembangannya. Perkembangan zaman. Oke. Gitu. Oh, siap. Komentar buat Aspen. Itu udah sebenarnya tanpa ada dia akan tetap selalu, sudah tinggal bagaimana leadership itu untuk memoles Bukit Tinggi itu jadi lebih kian menarik, Waduh, agar dia bersinar ya. agar dia lebih bersinar. Iya, kayak Mutiara. Bagaimana bersinergi dengan daerah-daerah sekitarnya. Aduh. Begitu. Iya, menjalin kolaborasi lah ya. Berkolaborasi. Iya. Iya. Iya, dan alhamdulillah hari ini kita mengundang orang Kedaung kan, kolaborasi Aspen ini. Ya, kita terlahir sebagai makhluk sosial. Makhluk Kita sosial. Aristoteles itu bukan orang Minang. Oh, iya, orang awak di Itali sini, ada Yunani situ. Iyo, ya nyu dari Padang juga dulu tuh Pak. Aristoteles tuh. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dia akan bisa hidup kalau dia berasimilasi, berasosiasi dengan sesamanya. Bagaimana semua stakeholder itu bisa berinteraksi Iya. untuk memunculkan Bukit Tinggi yang lebih maju ke depannya. Itu baik Pak Dito, sampai dulu di sini dulu kebersamaan kita sahabat, bincang-bincang kita. Semoga bincang-bincang ini mampu menginspirasi kita bersama ya Pak Dito ya. Siap, Pak. Akhirnya saya Zulfam Yadi Saya Heri Tito Rinaldi. mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar. Pandai, Mak.